Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Maupin channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Jadi channel ini yaitu membahas ataupun berbagi ilmu, tip dan trik dalam berkebun kopi. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe dan menonton selalu konten terbaru dari saya. Untuk yang belum subscribe, untuk bisa bantu subscribe untuk mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk membantu berkembangnya channel ini, sehingga saya bisa membuat konten yang lebih menarik tentunya dan berkualitas, yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tip ataupun ilmu tentang ini rahasia dari pohon ataupun buah kopi untuk bisa berbuah lebih maksimal tentunya. Jadi ada beberapa yang harus diketahui ya teman-teman. Jadi di samping karena faktor perawatan dari kita semua itu yang mempengaruhi, juga tentunya ada faktor alam sebenarnya teman-teman. Jadi faktor alam ini meliputi beberapa hal. Yang pertama misalkan perlu teman-teman ketahui, jadi misalkan untuk jenis klon kopi. Untuk jenis klon kopi sendiri itu berpengaruh teman-teman. Jadi misalkan di tiap daerah atau tiap ini kebun itu mungkin berbeda teman-teman. Jadi misalkan dari faktor ketinggian, dari mdpl, dari cuaca ataupun suhu dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh teman-teman. Misalkan di daerah yang berbeda, yang curah hujannya berbeda, itu tentunya akan berbeda juga teman-teman. Jadi itu sangat menentukan. Untuk ketinggian juga misalkan biasanya kalau ketinggian itu pengaruhnya ketika di musim kemarau ya teman. Jadi untuk yang wilayahnya, daerahnya relatif lebih tinggi, tentunya dia akan lebih tahan ketika berada di musim kemarau ya teman. Jadi dia kelembapannya akan selalu terjaga ketika di musim kemarau. Tetapi untuk yang mdpl nya itu ini sedang ataupun mungkin dikatakan rendah, itu juga mempunyai kelebihan ketika di musim penghujan ataupun di fase penuaan kayak gini. Jadi dia bisa cepat tua karena apa, mendapatkan panas yang maksimal ya teman. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Tapi yang terpenting di sini untuk memaksimalkan produktivitas buah pada masing-masing kebun teman-teman, itu yang paling penting yaitu teman-teman harus jeli ini, mengetahui jenis klon apa yang cocok dan bisa beradaptasi di kebun teman-teman. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya itu tidak harus klon ini, klon ini. Yang terpenting di sini adalah klon yang mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat teman-teman menanam pohon kopi tersebut. Itu yang pertama ya teman. Nah, yang selanjutnya selain ini jenis klon kopi itu sendiri, itu cuaca juga mempengaruhi teman-teman. Cuaca ini di daerah teman-teman menanam kopi itu cuaca juga mempengaruhi. Misalkan gini ya, sudah saya sebutkan tadi, misalkan untuk di musim ini kemarau, otomatis kan pohon kopi memerlukan kelembapan yang sangat ekstra ya teman-teman, karena dia mudah sekali daunnya mengering apabila terkena panas yang sangat berlebih. Untuk itu sangat beruntung misalkan untuk di musim kemarau itu di mdpl yang lebih tinggi, jadi dia bisa menjaga kelembapan yang lebih. Tapi sebaliknya teman-teman, untuk mdpl yang tinggi ketika buah kopi sudah menua, ya tentunya
dia untuk memerahkan buahnya juga lebih lama karena biasanya suhunya dingin, panasnya juga kurang, jadi kurang dan lebihnya kayak gitu. Nah, untuk merekayasa tentunya kita kalau di sini di daerah saya dan sudah saya lakukan ya teman-teman, saya menggunakan ini karena di MDPL ini kebun saya ini kurang lebih 450 MDPL teman-teman. Jadi saya menggunakan pohon naungan ya teman-teman. Jadi ketika musim penghujan gini itu naungan saya pangkasi agar apa? Agar sinar matahari itu bisa langsung ataupun menyinari ke pohon kopi. Jadi dia bisa lebih memaksimalkan buah kopi karena biasanya dan memang kebetulan untuk musim penghujan kayak gini kan ini biasanya lagi fase penuaan, ini hampir musim penghujan selesai teman-teman. Jadi fase penuaan buah, untuk itu perlu banyak sekali sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses dari fotosintesis sampai ke ini nanti ke fase pemanenan ya teman. Jadi penting sekali. Nah, sebaliknya ketika musim ini kemarau itu pohon naungan itu kita biarkan saja, nantinya akan kita gunakan untuk menaungi tanaman-tanaman kopi ini. Nah, kita lihat tanaman naungannya juga macam-macam teman. Kalau yang bersifat ini sementara kita tanam pohon pepaya teman. Yang untuk tahunan ini ada pohon singon dan lain sebagainya, ada pisang dan lain-lain. Ini tergantung selera teman-teman itu sendiri mau pakai tanaman naungan apa, yang intinya itu kita bisa merawat atau mengatur daripada naungan tersebut. Jadi difungsikan sebagaimana mestinya. Ketika di musim kemarau ya kita fungsikan benar-benar full untuk menaungi pohon kopi. Jadi melindungi lah, tidak ini membiarkan sinar matahari secara langsung mengenai pohon kopi. Jadi sebagai penangkal yang teman, jadi dia akan menyelamatkan pohon kopi memang tujuannya di musim kemarau. Tapi ketika di musim hujan ya memang kita harus benar-benar ini memberikan ruang, jadi biar sinar matahari bisa mengenai pohon kopi. Jadi fungsi naungan sendiri itu benar-benar difungsikan itu dalam rangka rekayasa ini ya teman. Jadi selain itu ternyata naungan juga memberikan nilai plus ya, dia ternyata produktif juga. Misalkan pepaya itu ternyata juga bisa menghasilkan dan kita jual sebagai hasil tambahan dari perkebunan kita ya teman. Selain itu ada faktor perawatan juga ya teman. Jadi faktor perawatan memang sangat mengaruhi untuk ini maksimalnya produktivitas kopi. Perawatan itu tergantung daripada kemauan ataupun tenaga kita ya sebetulnya teman. Kalau kita bekerja keras ini dalam merawat pohon-pohon kopi, tentunya hasilnya juga akan maksimal. Itu yang paling pokok adalah kemauan dan giat kita untuk ini merawat pohon-pohon kopi tersebut. Nah, selain itu lagi tentunya budget ya teman. Jadi budget juga berpengaruh. Misalkan ini biaya operasional kan meliputi biaya untuk pembelian pupuk dan sebagainya, itu mau nggak mau itu juga harus mengeluarkan budget. Untuk itu budget juga sangat berpengaruh. Tetapi untuk petani sedang kayak saya itu ya lebih saya banyakin yaitu kita menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kompos dan juga pupuk kandang ya teman. Jadi di sela-sela kita menggunakan pupuk kimia yang biasa kita lakukan untuk penaburan pupuk kimia kan di awal dan di akhir musim penghujan. Nah, itu kita di sela-sela itu kita bantu dengan menggunakan pupuk kandang dan juga pupuk organik. Banyak sekali teman-teman di ini di kebun itu yang bisa dijadikan pupuk. Itu misalkan ada ini batang pisang yang sudah tidak terpakai teman, jadi kita gunakan, kita cacah dan kita masukkan kepada ini ke lubang koin ataupun rorak yang sudah kita buat. Jadi
dia akan membantu unsur N-nya, unsur untuk menyuburkan ini daun dan juga tentunya pertumbuhan untuk pohon kopi itu sendiri. Selain itu juga ada sabut kelapa misalkan, itu kan juga mengandung unsur pupuk ya teman-teman, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi untuk budget itu sebenarnya juga bisa direkayasa ya teman, tergantung daripada ini kitanya sendiri. Namun intinya yaitu yang penting tidak malas kita dalam memelihara buah-buah kopi kita sayangi sebagaimana kita memelihara diri kita ya teman. Jadi ketika kita pelihara dengan maksimal, tentunya nantinya hasilnya juga insya Allah akan maksimal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing teman. Ya kurang lebih kayak gitu teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata yang belum jelas, bisa tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.